Buronan yang hilang 30 tahun, tapi uangnya muncul lagi. Hai guys, welcome back to Fakta Menarik. Ini kasus paling aneh sih dalam sejarah Indonesia. Pernah nggak kalian kepikiran bagaimana kalau ada seseorang buronan korupsi besar di Indonesia yang sudah menghilang hampir 30 tahun penuh, tapi anehnya uangnya masih bisa ditemukan oleh negara? Tunggu dulu. Kalau orangnya hilang, harusnya uangnya juga ikut lenyap kan? Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Karena di tahun 2026 ini, negara justru berhasil menemukan dan memulihkan aset yang diduga milik Edi Tansil. Bukan nilai kecil, 51,6 miliar rupiah. Pertanyaannya sekarang jadi makin aneh. Bagaimana mungkin aset bisa dilacak kalau orang yang punya uang itu sendiri bahkan sudah tidak ditemukan lagi? Apakah ini berarti selama ini negara masih menyimpan jejaknya tanpa kita tahu? Atau sebenarnya Edi Tansil tidak benar-benar hilang seperti yang kita kira? Dan yang bikin lebih merinding, ini bahkan belum bagian paling aneh dari ceritanya. Karena kita belum membahas bagaimana dia bisa kabur dari penjara. Pada awal tahun 1990-an, Edi Tansil dikenal sebagai pengusaha besar. Perusahaannya mendapatkan kredit dari Bank Bapindho dalam jumlah sangat besar. Tapi disinilah masalah mulai muncul. Uang yang dipinjamkan tersebut diduga tidak digunakan sebagaimana mestinya. Bukan ratusan juta, bukan miliaran kecil, tapi sekitar 1,3 triliun rupiah kerugian negara pada masa itu. Dan angka itu di zamannya benar-benar guncangan besar. Publik marah, media meledak, nama Edi Tansil langsung menjadi simbol skandal besar. Lalu dia ditangkap, diadili, dijatuhi hukuman, dan semua orang mengira kasus ini selesai. Tapi ternyata ini baru awal dari sesuatu yang jauh lebih aneh. Edi Tansil yang ditahan sejak tanggal 17 Februari 1994 melarikan diri dari LP Cipinang, Jakarta. Tahun 1996, Edi Tansil berada di lapas Cipinang. Seharusnya dia berada di tempat yang paling aman, tapi justru disinilah hal yang tidak masuk akal terjadi. Dia berhasil kabur, bukan lewat perang, bukan lewat kekerasan besar, tapi melalui skema pelarian yang kemudian dikaitkan dengan bantuan dari oknum di dalam sistem. Dan di titik ini, ada satu pertanyaan yang langsung meledak di publik. Kalau penjara saja bisa ditembus, apa yang sebenarnya terjadi di dalamnya? Setelah kabur, pencarian besar-besaran dilakukan. Nama Edi Tansil muncul di banyak dugaan. Ada yang bilang dia keluar negeri, ada yang bilang dia ganti identitas, ada juga yang bilang dia dilindungi. Tapi semuanya hanya dugaan. Karena faktanya, selama puluhan tahun, dia tidak pernah ditemukan lagi. Dan disinilah misteri sebenarnya mulai tumbuh. Bayangkan seseorang yang pernah jadi buronan besar negara bisa hilang selama hampir 3 dekade tanpa jejak pasti, tanpa penangkapan, dan tidak ada konfirmasi lokasi. Tidak ada pula kepastian apakah dia masih hidup atau tidak. Dan semakin lama waktu berjalan, kasus ini mulai tenggelam. Orang mulai lupa. Nama itu hanya muncul sesekali di berita lama. Tapi justru di titik lupa itulah sesuatu mulai bergerak diam-diam. Karena meskipun orangnya hilang, jejak uangnya ternyata tidak benar-benar hilang. Pada tahun 2026 ini, sebuah kabar mengejutkan muncul. Kejaksaan Agung berhasil melacak dan memulihkan aset negara yang terkait dengan kasus lama. Dan di dalamnya ada nama Edi Tansil yang kembali muncul. Dan nilainya sekitar 51,6 miliar rupiah berhasil dipulihkan. Tunggu dulu.
Kalau orangnya buron hampir 30 tahun, bagaimana aset ini bisa dilacak sekarang? Apakah uang itu disembunyikan sejak awal? Atau selama ini memang ada jejak yang tidak pernah benar-benar hilang? Dan ini semakin aneh, karena total pemulihan aset negara dalam laporan yang sama menembus lebih dari 1 triliun rupiah. Artinya, kasus selama ini ternyata masih hidup sampai sekarang. Sekarang pertanyaannya bukan lagi sekedar di mana Edi Tansil, tapi berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Kalau asetnya masih bisa dilacak, apakah orangnya juga masih bisa dilacak? Atau jangan-jangan selama ini kita hanya melihat sebagian kecil dari cerita besar yang belum pernah benar-benar diungkap? Karena ada satu hal yang masih belum berubah sampai hari ini. Orangnya belum pernah ditemukan kembali. Dan itu membuat kasus ini bukan hanya sekedar cerita korupsi, tapi salah satu misteri paling panjang dalam sejarah Indonesia. Jadi pertanyaannya sekarang, kalau uangnya bisa ditemukan, kenapa orangnya tidak pernah benar-benar ditemukan hingga hari ini? Apakah suatu hari orangnya akan muncul lagi? Atau Edi Tansil sudah menjadi jejak yang hilang selamanya?